Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi Tuanku, sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa Tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada orang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahukan kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, dan takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Isai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktuku dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnyalah ke dada Absalom, sebab ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparnya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ayat terakhir, sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tubuh yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku, dan ia telah menamai tubuh itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tubuh itu dinamai orang tubuh peringatan Absalom. Pemuda, dia punya adik perempuan yang cantik bernama Tamar. Ya. Nah, jadi ada saudara tiri dari si Absalom ini, namanya adalah Abner, saudara tiri. Nah, jadi si Absalom dan si Tamar ini satu ayah tapi berbeda ibu. Nah, hal yang sangat mengenaskan ya dari perjanjian lama ini, dari kitab 2 Samuel ini, si Absalom muda dia merasa sakit hati ketika si Abner memperkosa adiknya yang Tamar. Dia sangat benci kepada Abner. Daud tahu kejadian itu, tapi dia tidak menghukum 2 putra raja ini karena kesalahan yang dilakukan. Dia membiarkannya sehingga berlarut-larut
Dan si Absalom pun berani membunuh adik tirinya, yaitu adalah Amnon. Nah, jadi ketika si Absalom pergi, dia melarikan diri, dia dibawa kembali ke kerajaan. Daud tidak mengajarkan apa yang salah kepada Absalom. Sehingga Absalom ini kalau dibaca dari kitab 18 tadi, dia seorang pemuda, ya, pemuda yang gagah, yang tampan. Tetapi yang berbedanya adalah ketika dia tidak diajarkan tentang suatu tanggung jawab, suatu kesalahan, dia pun berhasil dihasut oleh orang-orang yang membenci Daud. Sehingga dia mengadakan apa Bapak Ibu? Pemberontakan melawan ayahnya sendiri. Sampai-sampai di kitab 18 ini, kalau sampai dia tidak membunuh Daud dengan tangannya sendiri, dia tidak akan bisa menjadi raja. Sehingga ada banyak orang yang mihak kepada Absalom. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika dia berada di atas begalnya, dikatakan ya, atau kuda mungkin peperangannya sebagai tempat dia perang, dia lewat, maksudnya pohon terbatim ya. Dikatakan di sana rambut seorang pangeran itu tidak pernah dipotong atau dibikin seperti kayak dia menginginkan ya nyawa ayahnya sendiri. Akhirnya si panglima yang bernama Yoab berani membunuhnya dengan tombak dan mereka mengubur Absalom. Nah, kembali kitab Efesus ya. Efesus pasal yang berapa? Keempat, ayat yang pertama sampai ayat 14. Dengan berikut Bapak Ibu Saudara sudah pergi kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Apa perbedaannya? Atau si Pina karunia enggak enggak ya Pak? Betul, nama Pina enggak karunia. Hah? Oh iya. Karena dia lahir dalam satu karunia ya, benar. Nah, jadi terlepas dari ayat sebelumnya saya menjelaskan dari mana itu karunia Bapak Ibu. Karunia itu hanya datang dari kasih karunia Allah. Ya. Membedakan kita sebagai orang Kristen dengan orang bukan Kristen adalah kasih karunia. Tidak ada pernah yang mengajarkan ya. Ketika ada orang menampar pipi kananmu, belilah. Adakah orang di luar Yesus mengajarkan demikian Bapak Ibu? Tidak ada. Ampunilah musuh-musuhmu. Selain Tuhan Yesus tidak ada Bapak Ibu. Jadi pada saat ini karunia itu hanya dimiliki ketika orang ingin berbuat kasih. Ketika orang ingin mengampuni, ketika orang ingin melakukan suatu pengampunan kepada orang lain. Inilah yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan anak muda. Apalagi kemarin minggu yang kemarin ya? Hari apa? Hari pemuda GKE. Nah, minggu nanti hari remaja ya. Di bulan Agustus ini apalagi memperingati hari pemuda ya. Juga diingatkan bagaimana kasih itu dalam kehidupan mereka. Karena anak muda kadang-kadang tidak bisa mengontrol emosinya. Ya. Nah, jadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, lengahnya Daud atau dikatakan dia gagal menjadi seorang ayah karena dia melupakan bagaimana pertumbuhan Absalom. Jadi Bapak Ibu Saudara diingatkan juga kepada anak-anak muda ya. Anak-anak remaja, anak-anak kecil diingatkan, mari belajar dari hidup Absalom. Jangan kamu berani melawan ayah, ibu, siapapun ya. Untuk kedewasaan iman. Sama seperti diajarkan Rasul Paulus dalam kitab Efesus pada saat ini. Jangan sampai kamu diombang-ambingkan katanya dengan pengajaran-pengajaran sesat. Jangan sampai teman-temanmu dalam geng-gengmu itu yang memberitahukan kepadamu, ya aman, Tuhan itu. Ya, teman-teman dalam geng-geng motormu itu mungkin mengatakan, ih, racuni, ya. Jangan mau disesatkan. Kembali ke firman Allah. Ketika dalam masalah berdoa, datang kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Carilah Tuhan dalam firman-Nya. Jangan cari Tuhan dalam TikTok. Jangan cari Tuhan dalam Instagram, ya. Ketika ada kata-kata sedikit misalnya ya, oh sakit hati misalnya, ya. Anak-anak muda sekarang
sering sakit hati ya, saudara. Jangan cuma menasehati anak cuma sampai pada masa remaja. Ingatkan dia sampai dia dewasa. Mendengar atau tidak, sanksinya sudah terlihat dalam hidup Absalom. Kalau dia tidak mendengarkan orang tua, bagaimana caranya Tuhan akan memberikan ia pembelajaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah meremehkan doa kita sebagai orang tua. Doakan anak-anak kita, apalagi kalau bisa tumpangkan tangan kita ke anak-anak kita, sama seperti kita memberkati mereka. Ketika mereka di sekolah, diperintah temannya mungkin, yuk mencontek kita, misalnya, yuk kita mencuntan, misalnya mencuri ya. Tapi ketika mereka diajarkan firman Tuhan, itu tidak baik. Ya. Jangan, ya, gitu ya, jangan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Kita nggak ada sehingga mereka mengasihi orang tua mereka, sehingga mereka mengasihi saudara-saudara mereka, keluarga mereka, siapapun Tuhan. Mereka mengajar tentang kasih itu, kasih yang tidak mudah dilakukan, kasih yang tidak mudah mengampuni musuh-musuh mereka, mengendalikan emosi mereka. Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa pada saat ini agar anak-anak muda Kristen IKF, terkhusus di